Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Ambar Marwah, NIM 2205116068 dari kelas PGSDB 2022. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan dosen pengampu Bapak Adi Setiawan, MPD. Materi yang saya akan bahas adalah tentang tunadaksa. Tunadaksa. Sebelum membahas materi tunadaksa lebih dalam, apakah kalian tahu apa itu tunadaksa sendiri? Tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, dan daksa yang berarti tubuh. Tunadaksa adalah anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Sedangkan menurut Karyana dan Widiati 2013, tunadaksa dapat didefinisikan sebagai penyandang bentuk, kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan kebutuhan pribadi. Karakteristik anak tunadaksa dibagi menjadi 3, yaitu karakteristik akademik, karakteristik sosial emosional, dan karakteristik fisik atau kesehatan. Pada umumnya, tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka adalah normal, sehingga dapat mengikuti pelajaran sama dengan anak normal. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem cerebral, tingkat kecerdasannya berentang, mulai dari tingkat idiosi sampai dengan gifted. Cerebral palsy kelainannya yang terdapat pada fungsi otot dan saraf pusat, yang penyebabnya terletak di dalam otak. Karakteristik sosial emosional anak tunadaksa. Kegiatan jasmani yang tidak dapat dilakukan oleh anak tunadaksa dapat mengakibatkan timbulnya problem emosi seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, kurang dapat bergaul, pemalu, menyendiri, dan frustasi. Karakteristik fisik atau kesehatan anak tunadaksa biasanya selain mengalami cacat tubuh adalah kecenderungan mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurang daya pendengaran, penglihatan, gangguan bicara, dan lainnya. Hal ini banyak ditemukan pada anak tunadaksa sistem cerebral. Agar lebih mudah memberikan layanan terhadap anak tunadaksa, perlu adanya sistem penggolongan atau klasifikasi. Penggolongan anak tunadaksa bermacam-macam, bisa dilihat seperti peta konsep di bawah ini. Penyandang kelainan pada sistem cerebral, kelainannya terletak pada sistem saraf pusat seperti cerebral palsy atau CP, atau kelumpuhan otak. Cerebral palsy ini ditandai oleh adanya kelainan gerak, sikap atau bentuk tubuh, gangguan koordinasi, kadang-kadang disertai gangguan psikologis dan sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau kecacatan pada masa perkembangan otak. Menurut derajat kecacatannya, cerebral palsy diklasifikasikan menjadi ringan, dengan ciri-ciri dapat berjalan tanpa alat bantu, bicara jelas, dan dapat menolong. Sedang, dengan ciri-ciri membutuhkan bantuan untuk latihan berbicara, berjalan, mengurus diri, dan alat-alat khusus seperti brace. Berat, dengan ciri-ciri yaitu membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, bicara, dan menolong diri. Menurut letak kelainan di otak dan fungsi geraknya cerebral palsy dibedakan atas spastik dengan ciri seperti terdapat kekakuan pada sebagian atau seluruh ototnya. Dyskinesia yang meliputi atetosis, penderita memperlihatkan gerak yang tidak terkontrol. Rigid, kekakuan pada seluruh tubuh sehingga sulit dibengkokkan. Tremor, getaran kecil yang terus-menerus pada mata, tangan, atau kepala. Ataksia, adanya gangguan keseimbangan, jalannya gontai, koordinasi, mata dan tangan tidak berfungsi. Golongan anak tunadaksa dalam kelompok kelainan sistem otot dan rangka adalah poliomyelitis. Ini merupakan suatu infeksi pada sumsum tulang belakang. Terdapat 4 tipe, yaitu tipe spinal, yaitu kelumpuhan atau kelumpuhan pada otot-otot leher, sekat dada, tangan, dan kaki. Tipe bulbar, yaitu kelumpuhan fungsi motorik pada satu atau lebih saraf tepi dengan ditandai adanya gangguan pernapasan. Tipe bulbis spinalis,
yaitu gabungan antara tipe spinal dan puber. Encephalitis, yang biasanya disertai dengan demam, kesadaran menurun, tremor, dan kadang-kadang kejang. Muscle dystrophy, jenis penyakit yang mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang sifatnya progresif dan simetris. Spina bifida merupakan jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya 1 atau 3 ruas tulang belakang dan tidak tertutupnya kembali selama proses perkembangan. Akibatnya fungsi jaringan saraf ini terganggu dan dapat mengakibatkan kelumpuhan. Media pembelajaran yang sesuai anak tunadaksa adalah kartu abjad, kartu kata, torso seluruh badan, geometri shape, abakus, papan pasak, color sorting box, dan masih banyak yang lainnya. Media-media di atas ini merupakan media yang digunakan pada tunadaksa yang masih dalam tahap perkembangan. Media ini berfungsi sebagai alat bantu untuk meningkatkan aspek kognitif dan motoriknya. Alat bantu untuk anak tunadaksa adalah kursi roda, berfungsi untuk anak tunadaksa dalam bermobilitas. Walker berfungsi melatih anak berjalan dengan keseimbangan yang memiliki 4 titik tongkat. Crook merupakan tongkat atau alat bantu berjalan untuk orang yang memiliki keterbatasan fisik karena cacat atau cedera. Cornet seat berfungsi sebagai alat yang membantu anak tunadaksa cerebral palsy dalam mendapatkan posisi yang benar dan membantu anak belajar duduk. Ortosis berfungsi sebagai penguat atau penyangga saat berdiri dan juga memberikan penguatan pada otot anak tunadaksa yang lemah. Splint sebagai alat bantu untuk memberikan dukungan pada pergelangan tangan dalam posisi yang benar. Modifikasi alat makan khusus seperti swivel utensil, dan masih banyak yang lainnya alat bantu untuk anak tunadaksa. Sekian video materi tentang tunadaksa. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.